kepadanya. Harus kami akui Tuhan, jikalau kami gagal, Engkau tidak tinggal diam. Engkau menolong kami kembali ke jalan-Mu. Engkau menolong kami mengembalikan ke arah panggilan-Mu. Oh, kami mengucap syukur Bapa, sebab kami menyadari siapakah kami ini Tuhan. Jikalau kami ini bisa mengiring Engkau, itu karena kasih-Mu, itu karena kesetiaan-Mu menuntun kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu, jangan lepaskan kami berjalan dengan kemampuan kami sendiri. Dan biarlah pada siang hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Dan tolonglah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Sebab akal budi kami terbatas untuk memahaminya. Tuntunlah ya Roh Kudus, Allah kami yang hidup, yang berdiam di dalam hati kami. Buatlah kami memahami, bukalah mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu firman Tuhan itu bukan hanya kami mengerti, tetapi tolonglah kami supaya kami dimampukan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami memohon, tolonglah juga hamba-Mu ini Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, supaya hamba-Mu Engkau pakai untuk menguraikan firman Tuhan, supaya setiap kami termasuk hamba-Mu ini dibuat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan ditolong untuk melakukannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami memohon, berbicaralah, karena kami rindu untuk mendengarnya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 sampai dengan 47 adalah bagian dari satu kesatuan perikop. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya ingin membaca lebih lengkap satu perikopnya sebagai satu kesatuan supaya kita memahami suasananya, saudara, yaitu pada waktu Yesus sebelum naik ke sorga, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya tetap tinggal di Yerusalem. Sebab Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang akan memimpin mereka. Memimpin untuk apa? Ada beberapa hal, yaitu supaya murid-murid diingatkan kembali akan segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan. Yang kedua, Roh Kudus ingin menolong murid-muridnya supaya Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi. Dan itulah yang dicatat di dalam Injil. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan menolong murid-muridnya untuk melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang dicatat Kisah Para Rasul, saudara. Dan yang keempat, saudara, murid-muridnya itu dimampukan oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus bagaimana hidup mereka, supaya mereka itu hidup sebagai rasul-rasul Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Nah, ketika mereka berkumpul di Yerusalem, saudara, dan ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid yang cuma 12 orang itu, lalu apa yang terjadi? Ketika Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus, kemudian mereka melakukan sebagai saksi Kristus, yaitu memberitakan firman Tuhan. Minggu lalu saya sudah mengkhotbahkan 2 minggu lalu ya. Minggu yang lalu Evangelis Wonopong yang membawakannya. Bagaimana kehidupan jemaat Tuhan. Nah, saya kembali ke 2 minggu yang lalu, yaitu murid-murid diperintahkan oleh Yesus
sebelum Yesus naik ke sorga, supaya kamu menjadi saksiku. Masih ingat ya? Kamu yaitu hidup kita, bukan cuma perkataan kita, tapi hidup kita. Menjadi saksi di mana? Menjadi saksi mulai di Yerusalem, yaitu lingkup yang paling dekat dalam hidup kita. Kemudian Yehuda, yaitu lingkup yang lebih luas, sebab Yerusalem adalah ibu kota Yehuda. Lalu ke provinsi yang lain yang disebut dengan Samaria, ya. Lalu sampai ke ujung bumi. Nah, saya mengajak saudara untuk menggumuli Yerusalem kita itu bisa lingkup gereja kita, lingkup keluarga kita, atau lingkup ya hidup kita, hubungan suami istri. Itu Yerusalem kita. Kalau Yerusalem kita itu rusak, saudara, sangat susah kita bisa menjadi saksi di luar, yaitu di lingkup yang lebih besar. Misalkan Yehuda kita itu ya lingkup kerja kita, lingkup pergaulan kita gitu. Teman-teman akan melihat ini rajin ke gereja. Kalau ngomong itu bahasanya teologis banget atau rohani banget. Kalau ketemu itu shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan, selalu amin. Tapi setelah itu melihat, oh hidupnya kok kayak gitu ya, egois banget orang itu, suka jegal temannya, kalau ngomong gak bener, itu menjadi batu sandungan, begitu. Atau keluarga kita yang paling dekat, papaku itu aktif banget di gereja, tapi kalau di rumah, aduh luar biasa deh, begitu. Saudara, nah kesaksian yang paling utama itu ada di keluarga, di lingkup yang paling dekat. Cuma kadang orang suka mengatakan, ya keluarga mesti beres dulu, diurusi beres dulu, baru kita kesaksian keluar. Kalau di keluarga aja gak beres, kita mau kesaksian keluar, malu dong. Betul nggak? Betul. Tapi kalau kita mau membereskan di lingkup yang paling dekat, dan kita nggak berani melakukan pelayanan keluar, maka sampai kapanpun tidak akan pernah beres. Ada orang yang mengatakan, di jemaat sendiri aja masih belum beres, ngapain kita mau kesaksian keluar? Itu beres di lingkup yang paling dekat, di jemaat sendiri. Begitu? Enggak begitu, saudara. Sebab ayat yang dipakai, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Arti kata dan itu artinya pada waktu kita melakukan kesaksian pelayanan kita di sini, pada waktu yang sama juga di sono. Dan di sono lagi sama. Misalkan kita sedang melakukan pembenahan, kita sungguh-sungguh membenahi terus pelayanan kita di gereja. Tapi pada waktu yang sama kita terpanggil juga untuk melakukan pelayanan keluar. Yang paling gampang misalkan saya sharing, ada pelayanan di antara refugee yang ada di Clarkson. Ya, 3 minggu yang lalu saya ke sana bersama dengan teman-teman gereja IGCA. Ketemu orang-orang Rohingya di sana, ya, yang juga istrinya orang-orang yang dulu orang Indonesia, dia bisa berbahasa Indonesia. Kita melakukan penginjilan di sana. Apakah di ICC sendiri sudah beres pelayanan? Enggak, belum beres. Tapi di sana ada kesempatan kita memberitakan Injil, kita masuk. Kita bawa beberapa teman, yuk kita melakukan pelayanan di sana. Yang lebih gede, bulan depan ini kita akan mengadakan VBS, Vacation Bible School untuk anak-anak. Supaya sejak anak-anak kebenaran firman Tuhan, penginjilan, supaya mereka mengalami hidup baru dengan Kristus itu sudah ditanamkan. Memang kita kekurangan tenaga juga untuk pelayanan, tapi jangan sampai karena kekurangan tenaga kita tidak melakukan apa-apa. Karena ini kesempatan emas untuk anak-anak. Didorong, saya dorong jemaat, ayo. Pokoknya bukan cuma anak kita aja yang diajak ikut,
Kalau bisa temennya, kenalan kita, ayo diperkenalkan supaya datang. Begitu. Wah, menarik. Ada yang memberikan flyer, mendorong supaya ayo anakmu disuruh ikut VBS. Ada juga yang mengatakan, gimana aku bisanya masak tak bantu masak ya. Loh, itu luar biasa. Kalau saya diberi talenta Tuhan memberitakan Injil untuk anak-anak, tidak semua orang punya talenta itu. Harus ngerti betul-betul bagaimana menyampaikan Injil supaya anak-anak itu bisa menangkap secara psikologis. Tetapi ada orang yang aku bisanya masak, sedangkan anak-anak kadang-kadang diantar orang tuanya perutnya masih kosong karena orang tua seringkali lalai. Pokoknya anak kepinginan, dia sibuk bekerja, lalu anak diambil di drop sana. Pokoknya nggak tahu deh, saya taruh di sana lumayan sekian jam, saya nanti bisa shopping di sana. Ada yang ngajar, ada yang ada yang jaga dan sebagainya. Anaknya lapar, bisa nggak anak itu mendengar firman Tuhan dikala perutnya lapar, walaupun sudah disiapkan acara yang sangat menarik? Susah. Konsentrasi anaknya itu kacau. Kadang-kadang dia mengatakan lapar perutnya. Anak kalau lapar, saudara, susah kan konsentrasi. Jadi kelihatannya aku itu bisanya cuma masak. Tapi sebelum anak-anak mulai, yang lapar dikasih makan dulu supaya tenang, supaya bisa konsentrasi mengikuti acara. Itu sebuah pelayanan yang luar biasa. Di mata Tuhan tidak ada pelayanan, yang khotbah yang mulia, yang masak itu rendah, tidak ada artinya. Tidak. Karena hidupmu, kamu itu seluruh hidup kita ini, itu berharga di mata Tuhan. Misalkan saya pulang ke Indonesia nanti, orang mengatakan, enak ya Pak Santo, bisa jalan-jalan setiap tahun. Aduh, pusing luar biasa. Pulangnya kalau dihitung dengan perjalanannya hampir 5 minggu, saudara. Tapi saya ngitung kapan ketemu mama saya, kapan rapat, kapan mimpin retret, penulis renungan harian, retret pengurus, retret karyawan di Gloria, retret ketemu dengan beberapa teman. Nggak cukup waktunya, cuma lari. Sehingga setiap tahun mama saya selalu mengatakan, kamu ini kayak dikejar maling kalau pulang, katanya. Tuk, begitu. Kadang-kadang ada yang tidak ngerti. Ada yang bekas jemaat kita telepon, Pak, lagi di Indonesia ya? Wes tau tak jemput. Ayo makan bareng sama saya. Bukan saya tidak mau, aduh terima kasih, masih begitu cintanya. Tapi waktuku nggak cukup, nggak bisa. Begitu pendeknya lari sana, lari sini. Begitu. Kalau sudah selesai pulang, mission trip dan sebagainya, begitu turun dari pesawat, keluar dari airport, pulang lagi ke rumah, di rumah saya sama Bu Lilis mengatakan, betapa leganya. Aduh, Atlanta, Georgia ini begitu lega, jalannya lebar. Pulang lagi ke rumah rasanya, aduh, bisa tidur ini. Begitu, saudara. Betapa nyamannya. Jadi, saudara, ada orang yang tidak ngerti, enak ya lu bisa jalan-jalan. Iya, enak jalan-jalan. Bisa ketemu mama, iya. Tapi mama saya bilang kayak ketemu maling, katanya begitu. Sebentar. Karena semua orang ya cukup ingin ketemu. Aduh, rasanya begitu, pusing. Tapi saya melihat, kalau ini hidupku yang Tuhan punya, dan Tuhan mau pakai, aku mau berikan Tuhan. Pakai aku, yang dengan segala keterbatasan. Sebab menjadi saksi Tuhan itu bukan cuma bicara, bukan cuma berkhotbah, saudara, tetapi lebih luas. Misalkan saudara mengatakan, Pak, aku tidak bisa khotbah, aku tidak bisa tidak bisa masak, tapi aku kepingin ikut melayani untuk VBS, untuk Vacation Bible School, karena aku tahu anak-anak itu begitu pentingnya sejak anak-anak.
mereka itu harus berjumpa dengan Tuhan. Apa yang bisa aku lakukan? Gampang. Kalau saudara masih bisa nyetir, bisa ke sana sini, punya waktu, daftar saudara sore nanti. Itu loh, anak keluarga di sana itu ada 3 orang kepingin datang ini VBS, tapi orang tuanya tidak bisa nganter. Bisa tidak kamu jemput, kamu bawa ke sana? No, itu pelayanan saudara. Di mata Tuhan itu bergunanya luar biasa. Luar biasa. Gitu. Saya ingat dulu, ketika saya nggak boleh pergi ke gereja oleh ayah saya yang masih Konghucu, ada seorang pendeta saya yang saya kagum luar biasa. Pakai sepeda laki kalau di Indonesia. Sepeda laki itu di depannya ada itu. Ada apa namanya? Kalau sepeda perempuan itu begitu, kalau sepeda laki itu masih ada besinya lagi. Dia itu bisa bonceng teman saya di belakang, lalu di depan begini ini bisa diisi. Jadi dia bisa berlima dengan dia. Yang depan ini dinaiki 2 orang begini. Dia datangi, masuk ke kampung demi kampung, dibawa begitu pergi ke gereja. Aduh, luar biasa. Saya kalau ingat pendeta saya satu itu luar biasa. Kadang-kadang dia sudah datang, sudah merluki, orang Jawa bilang, memprioritaskan waktu untuk menjemput saya. Lalu kadang-kadang saya masih nakal, aduh malas ke gereja. Dia sudah perlu datang jemput. Lalu saya sembunyi. Aku malas nggak mau ke gereja, saya sembunyi. Tapi dia tahu. Tadi dia sudah lihat saya, dia masuk di situ. Dia buka, Santo, ayo ke gereja. Saya bilang, Om, sorry Om, libur. Libur Om. Loh, ayo udah tak jemput. Libur. Lain kali ya. Saudara bisa bayangin. Tetapi saya kenal Tuhan. Saya sungguh-sungguh mengalami cinta Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begitu. Karena pengorbanan si Om ini. Saya masih ingat itu, umur saya kecil. Pendetanya namanya Yaya Kumala. Aduh, kalau saya ingat itu. Kalau khotbah, bosen nih, luar biasa. Bener. Kadang-kadang ini khotbah ini gak justru gini. Tapi kesetiaannya, saudara. Kesetiaan si Om pendeta ini. Aduh, saya angkat topi deh. Ketika dia meninggal, saudara. Di Surabaya, itu bisa penuh, banyak orang datang untuk layan. Karena semua tahu, ini si Om ini dipakai Tuhan itu luar biasa. Nah saudara, kita melihat kehidupan jemaat mula-mula sekarang. Ya, firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya, yaitu perkataan rasul-rasul yang dipenuhi Roh Kudus tadi, kemudian dia berbicara, memberitakan Injil, memberi diri dibaptis. Mengapa dibaptis? Karena baptis itu, saudara, adalah lambang, proklamir, seperti pernikahan. Kalau orang menikah, saudara, apa sih pernikahan itu? Nah, pernikahan itu macam-macam. Pernikahan itu bisa jalan gandengan berdua. Kenapa bergandeng berdua? Karena suami istri. Tidur berdua, tinggal di rumah berdua, dan sebagainya. Makan bisa berdua, tapi tidak selalu makan berdua pasti pernikahan kan? Gitu. Tetapi pernikahan dimulai dengan apa? Dimulai dengan diberkati di gereja, pergi ke catatan sipil dan sebagainya. Itu simbol pernikahan. Itu simbol bahwa melalui upacara dan sebagainya itu. Nah, baptis juga begitu. Baptis itu simbol dari apa? Ketika saudara-saudara dibaptis, ini kalau benar loh ya, yang baptis pendetanya bukan bidat loh ya. Selalu dibaptis, aku membaptis engkau dalam nama pendeta Susanto. Amin. Begitu baptisnya? Ada yang dibaptis begitu? Gak ada, saudara. Sekalipun pendeta itu pendeta yang hebat, besar, tidak pernah
aku membaptis engkau dalam namaku. Tidak ada. Rasul-rasul juga tidak membaptis begitu. Tapi aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya diselamkan, disatukan, dipersekutukan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau saudara sudah dibaptis, itu simbolnya bahwa Anda dipersatukan. Dipersekutukan dengan Allah Sang Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga kalau sudah ditanya setelah dibaptis, Allah Roh Kudus ada nggak dalam dirimu? Saudara bisa jawab? Bisa nggak saudara jawab? Dalam hidupmu ada Roh Kudus nggak? Orang beriman harus tegas mengatakan ya. So pada waktu aku dibaptis, aku memproklamirkan di depan umum bahwa aku itu dipersekutukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak bisa terus ditanya, kamu sudah berbahasa roh belum? Kalau belum berbahasa roh, kamu belum punya Roh Kudus. Harus berbahasa roh dulu. Itu lain lagi, saudara. Tetapi ketika kamu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka setiap kita yang sudah dibaptis, karena sudah memproklamirkan di depan umum bahwa kita itu sudah dipersekutukan di dalam Roh Kudus, hiduplah oleh roh. Jangan lagi hidup di dalam daging. Itu maksudnya. Hidup oleh roh itu bukan kalau doa bahasa rohnya keluar semua. Ini loh hidup oleh roh, bahasa rohnya keluar semua. Saya tidak anti bahasa roh. Sebab kalau orang tanya, Pak Santo, kamu punya karunia Roh Kudus nggak? Bahasa roh, punya, saya akui. Secara terbuka saya akui, iya. Tetapi apakah kamu hidup di dalam Roh Kudus? Belum tentu. Belum tentu, kenapa? Sebab kalau saya bisa berdoa dalam bahasa roh, itu tidak otomatis saya hidup di dalam Roh Kudus. So, firman Tuhan mengatakan, hiduplah di dalam roh, maka kamu tidak mengingini keinginan daging. Keinginan daging itu apa? Roh pemecah belah, kedengkian, fitnah, hawa nafsu, amarah. Itu loh hidup daging. Kalau hidup di dalam roh adalah panjang sabar, kemurahan, perdamaian, sukacita, dan sebagainya. Saudara bisa baca sendiri di Galatia, pasalnya yang ke-3 atau 5, kalau tidak salah 5. Hidup dalam roh adalah ini, hidup dalam daging adalah ini. Saudara bisa baca sendiri. Ya, saudara, supaya jelas. Sebanyak orang Kristen bingung. Kalau disebut, kamu sudah berbahasa roh? Belum. Loh, belum itu. Oh, kamu kalau gitu belum pernah dibaptis dalam baptis Roh Kudus. Kalau gitu, kamu baru baptisan air ya, belum baptisan api. Ayo baptis Roh Kudus. Waduh, gimana caranya baptis Roh Kudus? Ayo tirukan. Aku ngomong apa tirukan. Terus, waduh, nggak enak. Semua sudah ngomong bahasa roh semua. Aku belum. Suruh nirukan, ya sudah aku tiru. Supaya kelihatan bahwa aku ini sudah Roh Kudus. Ini Roh Kudus apa Roh Kuda ini? Ya toh? Apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Kuda? Ada yang tahu? Saudara, kalau Roh Kudus itu tertib hidup dalam kebenaran. Kalau Roh Kuda, ada kuda itu bisa dipakai. Kalau dirinya tidak dicocok hidungnya, dilubangi, dikasih tali lalu dikendali.